Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Perencanaan Wilayah Semester Genap 2020-2021 akan sedikit bercerita mengenai pengembangan ekonomi lokal di wilayah pedesaan Padas, Kabupaten Sragen. Perkenalkan, saya Rafli Kusuma Mulya, NRP 24 2019 058, dan juga rekan saya Inastasia Aurelia Nona 24 2020 050. Berikut adalah lokasi wilayah kajian kami, berada di Pulau Jawa di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, adalah Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Desa Padas ini terdiri atas 7 dukuh dan 19 RT. Wilayahnya termasuk dalam Das Bengawan Solo dengan kemiringan yang landai 0 hingga 2%, iklim yang tropis dengan suhu antara 19 hingga 31 derajat Celcius, curah hujan yang cukup rendah 5,4 mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun, dan juga jenis tanah penyusunnya adalah tanah litosol. Desa Padas memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.527 jiwa pada 2019 dengan jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, sebagaimana bisa dilihat di sex ratio penduduk Desa Padas di samping, dengan dominasi mata pencaharian yang kebanyakan adalah wira swasta, disusul dengan petani dan juga pelajar. Jika dilihat dari segi usia, penduduk Desa Padas kebanyakan adalah penduduk produktif yang berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun sebanyak 2.631 jiwa, sedangkan sisanya 896 merupakan penduduk non-produktif, di mana data ini diambil pada tahun 2019. Sementara dari segi ekonomi, Desa Padas memiliki produksi tanaman pangan serta hortikultura seperti padi sawah, jagung, dan juga kacang tanah, cabai, jeruk gulung, jambu air, belimbing, mangga, hingga bawang merah, serta produksi daging, kulit, telur, hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, ayam, dan juga ikan, serta UMKM seperti pengrajin sepatu, penjahit, dan juga usaha sound system yang jika ditotal, sebenarnya pendapatan rata-rata di setiap rumah tangga di Desa Padas selama 1 bulan masih tergolong rendah dengan angka di bawah 2 juta rupiah. Permasalahan dan potensi Desa Padas yang pertama, memiliki jenis tanah litosol, di mana jenis tanah ini tidak terlalu subur karena tidak banyak mengandung unsur hara. Yang kedua, tingginya angka migrasi serta kurangnya minat bagi usia muda untuk bekerja pada sektor pertanian. Masyarakat usia muda lebih memilih untuk menjadi buruh di luar daerah. Lalu, rendahnya pendidikan masyarakat dan sarana pendidikan serta akses yang cukup jauh mengakibatkan sulit untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu yang keempat, bahaya kekeringan karena tidak ada jaringan irigasi dan sulitnya akses terhadap bantuan untuk pertanian. Sumur submersibel yang tidak dikontrol penggunaannya pada sektor pertanian juga menjadi permasalahan di Desa Padas. Yang terakhir, BUMDes atau badan usaha milik desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu kemudian potensi wilayah yang dimiliki oleh Desa Padas. Yang pertama, Desa Padas merupakan desa penghasil padi terbesar ketiga di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Lalu, di Desa Padas sendiri sudah terdapat embrio kegiatan UMKM budidaya ikan air tawar yang didukung melalui dana badan usaha milik desa. Lalu, di Desa Padas juga sudah terdapat UMKM sepatu kulit jenis sepatu kantor bagi pria dan wanita. Secara teori, kami mengambil teori pengembangan ekonomi lokal atau PEL, di mana teori ini merupakan satu pendekatan holistik serta komprehensif yang menekankan pada keterkaitan dan sinergi antar strategi pembangunan lokal terkait isu peningkatan daya saing, perbaikan kualitas hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan juga pengentasan kemiskinan, yang mana definisi ini kami ambil dari World Bank dan juga tim KPEL 2002 dan 2003 terkait local economic development, di mana is about local communities gitu yang bekerja bersama untuk mencapai satu pertumbuhan ekonomi yang sustainable yang memberikan manfaat bagi
peningkatan kualitas hidup di komunitas itu tersendiri. Kemudian masuk ke dalam penerapan ekonomi lokal Desa Padas. Yang pertama adalah budidaya ikan air tawar. Di Desa Padas telah terdapat embrio usaha budidaya tambak ikan nila, gurame, dan lele, di mana pendistribusian hasilnya hingga mencapai berbagai kecamatan di Sragen. Program pemberdayaan masyarakat budidaya ikan air tawar ini mendapat bantuan dana dari badan usaha milik desa. Jenis kolam yang digunakan oleh masyarakat itu berupa dinding tanah dan juga kolam dinding terpal. Jenis panen yang dipilih oleh masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu bibit ikan dan juga ikan siap jual. Kerjasama yang dijalin itu merupakan kerjasama modal dengan pihak Desa Padas. Desa Padas sendiri memiliki 7 titik persebaran kolam usaha budidaya ikan. Yang pertama merupakan kolam budidaya ikan percontohan milik Bapak A.F. Pujianto. Kemudian ada 2 budidaya ikan nila dan juga ada 4 budidaya ikan lele. Kemudian penerapan ekonomi lokal Desa Padas yang kedua ialah UMKM sepatu kulit bermerek Cardola, di mana UMKM ini telah berdiri sejak tahun 1992. UMKM ini memproduksi sepatu kantor bagi pria dan wanita. Dalam sehari, UMKM ini dapat memproduksi 10 pasang sepatu per hari. Bahan dasar dari UMKM sepatu kulit ini diperoleh dari wilayah Magetan. UMKM ini telah menjadi lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Sragen. Pemasaran dari UMKM sepatu kulit ini dipasarkan di toko-toko yang ada di Sragen hingga keluar Jawa. Kemudian, perencanaan pengembangan ekonomi lokal di Desa Padas dengan menimbang potensi yang ada dan harapan perubahan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Desa Padas, maka dipilih tujuan Desa Padas sebagai sentra budidaya ikan air tawar berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kemudian dipilih beberapa sasaran. Yang pertama, mengadakan kegiatan diskusi rutin antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai langkah awal mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Lalu, memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dengan kelembagaan desa. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi BUMDes sebagai lembaga yang akan menstimulasi dan menggerakkan perekonomian desa. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan pengelolaan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi pengembangan usaha budidaya ikan air tawar. Kemudian ada juga konsep pengembangan terkait pertanian, yaitu padi di Desa Padas, di mana hasil olahan produksi pertanian juga yang diolah menjadi beras dengan mengembangkan industri penggilingan padi yang ada di salah satu titik di wilayah Desa Padas yang dapat dilihat di samping, di mana penggilingan padi ini dilakukan untuk menaikkan harga jual produksi karena pengolahan barang primer yaitu gabah telah menjadi barang setengah jadi yaitu beras. Selanjutnya ada partisipasi dari pemangku kebijakan di Desa Padas yang terkait dengan inform, consult, partner, dan juga fungsi kontrol, di mana Dinas Perikanan, pengusaha ikan, PKK, masyarakat, Karang Taruna, kelompok arisan bapak-bapak, PPL, kemudian ada juga Gapoktan, BUMDes, pemerintah desa, Bayan, dan juga ketua RT yang semuanya saling berkesinambungan dalam proses peninjauan, perencanaan, implementasi, dan juga monitoring serta evaluasi terkait perencanaan di Desa Padas. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.